Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelas 11 MIPA 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kerajinan dari limbah bangun datar. Sebelumnya, perkenalkan, saya Naila Fridesara Sofa dari nomor presensi 21. Saya Paramita Kanza dari nomor presensi 23. Saya Sabila Ijayanti dari nomor presensi 28. Pokok bahasan yang akan kami jelaskan di sini adalah yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan, yang keempat pengumpulan data, yang kelima analisa data, keenam interpretasi hasil, ketujuh analisis SWOT, ke-8 alat dan bahan, ke-9 langkah-langkah, ke-10 analisis biaya, dan yang terakhir BEP atau Break Even Point. Nah, untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Sabila. Bahasan yang pertama yaitu latar belakang. Limbah berbentuk bangun datar merupakan limbah yang berdimensi 2, yaitu limbah yang mempunyai sisi panjang dan lebar sehingga tidak mempunyai ruang. Sebagai seorang siswa, kita tentunya sering menggunakan kertas untuk kegiatan pembelajaran. Nah, seiring berjalannya waktu, kertas yang kita gunakan tidak akan memiliki nilai guna sehingga dibuang dan dapat menyebabkan limbah kertas menumpuk di bumi. Tanpa kita ketahui, banyak kerajinan yang bisa dibuat dari olahan limbah kertas. Kerajinan limbah merupakan hal yang berkaitan dengan buatan tangan atau kegiatan yang menghasilkan barang melalui keterampilan tangan yang dapat menjadi nilai ekonomis. Untuk bahasan yang kedua adalah rumusan masalah. Nah, rumusan masalah adalah suatu permasalahan yang nantinya akan dijawab melalui pembuatan karya kerajinan dari limbah kertas ini. Rumusan masalah yang kami buat adalah yang pertama, bagaimana cara memproduksi kerajinan limbah berbentuk bangun datar. Nah, yang kedua, bagaimana perhitungan BEP atau Break Even Point untuk usaha kerajinan dari limbah berbentuk bangun datar. Dan yang ketiga adalah cara apa yang akan digunakan untuk pemasaran kerajinan limbah bentuk bangun datar ini. Untuk bahasan yang ketiga adalah tujuan. Tujuan dari pembuatan karya kerajinan limbah kertas ini adalah yang pertama, untuk mengetahui perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Yang kedua, untuk mengetahui sistem produksi usaha kerajinan dari limbah berbentuk bangun datar. Yang ketiga, untuk mengetahui perhitungan titik impas atau break even point usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Yang keempat, untuk mengetahui strategi promosi produk hasil usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui laporan kegiatan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Untuk bahasan yang keempat adalah cara pengumpulan data. Pada kali ini kami melakukan pengumpulan data dengan melakukan metode observasi karena kami melakukan pengolahan secara langsung. Kemudian untuk analisis data dapat kami simpulkan bahwa banyak sekali kerajinan yang dapat dihasilkan dari limbah kertas. Salah satunya adalah hiasan dinding berupa lukisan. Bahasan yang keenam yaitu interpretasi hasil. Dari berbagai pertimbangan yang telah kelompok kami diskusikan, kami memutuskan untuk membuat kerajinan hiasan dinding yang berbahan dasar bubur kertas dengan kanvas sebagai medianya. Nah, ini merupakan gambaran dari kerajinan yang akan kelompok kami buat. Bahasan selanjutnya yaitu analisis SWOT. SWOT kepanjangan dari Strength, Weakness, Threat, dan Opportunity. Yang pertama yaitu strength atau kelebihan. Kelebihan dari kerajinan yang kami buat yaitu tahan lama, modal yang dikeluarkan untuk bahan utama sedikit, dan juga bahan baku mudah ditemukan. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Kelemahan dari kerajinan yang kami buat yaitu dalam proses pembuatannya membutuhkan kesabaran yang lebih. Yang ketiga yaitu threat atau ancaman. Ancamannya kerajinan yang kami buat ini mudah ditiru. Yang terakhir yaitu opportunity. Peluang dalam pemasarannya besar dan juga jarang ada orang yang memproduksi kerajinan yang kami buat. Alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan karya kerajinan ini adalah yang pertama kanvas, yang kedua ada kertas bekas, yang ketiga ada lem kayu, yang keempat ada pewarna, dan yang terakhir adalah pinsel. Langkah-langkah yang
yang perlu dilakukan dalam pembuatan karya kerajinan ini adalah yang pertama, rendam kertas pada air sampai kertas menjadi bubur. Lalu yang kedua, tiriskan kertas yang sudah hancur tersebut. Yang ketiga, campurkan kertas yang sudah hancur tersebut menggunakan lem kayu dan juga pewarna. Lalu yang keempat, tata kertas yang sudah dicampur dengan pewarna dan juga lem kayu pada kanvas yang sudah dibentuk pola menggunakan pinset. Dan yang terakhir, keringkan karya kerajinan tersebut. Karya kerajinan yang sudah kering siap untuk dipajang. Untuk bahasan yang terakhir ada analisis biaya dan BEP. Untuk analisis biaya ini dibagi menjadi 3, yaitu biaya variabel, biaya tetap, dan biaya total. Untuk biaya variabelnya dibagi menjadi 2, yaitu bahan baku dan upah kerja. Untuk bahan bakunya yang pertama ada kanvas sebanyak 15.000, kertas bekas, lem kayu 20.000, pewarna 9.000, pinset 12.000. Sedangkan untuk upah kerjanya sebesar 10.000. Yang kedua ada biaya tetap. Biaya tetap ini terdiri dari gaji karyawan sebesar 40.000. Kemudian untuk biaya total adalah gabungan dari biaya variabel dan biaya tetap. Setelah kami hitung menghasilkan 106.000. Yang terakhir ada BEP atau break even point. BEP ini dibagi menjadi 2, yaitu BEP unit dan BEP rupiah. BEP unit memiliki rumus biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Setelah kami hitung menghasilkan 10 unit. Yang kedua ada BEP rupiah. BEP rupiah memiliki rumus BEP tetap dibagi 1 dikurangi total biaya variabel dibagi total penjualan. Setelah kami hitung, BEP rupiah menghasilkan 754.000. Nah, itu tadi paparan yang dapat kami sampaikan kepada kalian mengenai rancangan pembuatan karya kerajinan dari limbah berbentuk bangun datar. Terima kasih teman-teman sudah mau mendengarkan. Maaf apabila ada salah kata ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.